Terima kasih buat nafas yang baru. Terima kasih buat setiap kebaikan-Mu yang kami rasakan di pagi hari ini, Tuhan. Tuhan, dengan segala permasalahan yang kami hadapi, kami memilih untuk duduk diam di hadirat-Mu, Tuhan. Kami mau menyembah Kau yang kudus. Kami mau menyembah Kau yang layak untuk kami tinggikan, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Tuhan. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba.
Engkau yang layak buat terima sembah dan hormat kami, Tuhan. Kami datang ke hadirat-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan Yesus. Yesus, terima kasih Tuhan, pujian bagimu.
setiap janji-janji Tuhan yang itu pasti tergenapi. Janji-Mu, firman-Mu, ya dan amin. Ketika kami mau menurut setiap janji-Mu Tuhan, kami menurut setiap firman-Mu Tuhan, itu akan tergenapi dalam hidup kami. Hari-hari ini Tuhan, kami boleh terus belajar kepada janji firman-Mu. Hirala mata kayana shikirala mata kata kayana. Oh Tuhan, terima kasih. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, jiwa-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Oh, janji-Mu yang hidup berlimpah Yesus Tuhan, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari saudara yang hari-hari ini engkau sedang menantikan janji Tuhan, mari nyanyikan dengan kesungguhan hati. Dia yang tidak pernah mengingkari janjinya, tepat pada waktunya. Oh Tuhan Yesus, amin. Yes Tuhan, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, tangan-Mu membelaiku, jiwa-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Oh, janji-Mu Tuhan, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu. Mari rasakan pagi hari ini cintanya buat kita semuanya saudara. Dan ku tahu betapa dalam janji-Mu, Yesus Tuhan, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak
Sekali lagi saudara katakan janjimu, janjimu, janjimu seperti fajar pagi hari. Amin. Tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir. Pegang janji Tuhan. Hirapa sekela lama takayana karalamaya lamaya so. Oh Yesus, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal mencarikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji. Ku percaya padamu. Yes, mari naikkan kepercayaan janjinya Tuhan. Mencarikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji. Mari angkat tanganmu saudara sebagai janji kita kepadanya. Ku percaya. Yes, yang tak pernah gagal
satu-satunya Tuhan Yesus saja dalam hidupmu. Tidak ada yang lain yang kita bisa andalkan dan percayai. Berkekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku. Mari sekali lagi naikkan imanmu. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan Kau Tuhan yang memberkati kami Tuhan. Yes, amen, amen, amen. Mari sekali lagi katakan, Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sorak-sorai bagi Tuhan Yesus, Kau baik, haleluya. Oh Yesus, Engkau baik, Kau baik, Kau baik Tuhan. Engkau baik Yesus, Engkau baik. Pagi hari ini kami mau berdoa syafaat Tuhan. Kami percaya Engkau bersama dengan kami. Semua janji yang Tuhan Kau berikan Tuhan, ketika kami mau setia dan taat kepada firman-Mu, janji itu akan tergenapi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa, nanti Ibu Susi akan memimpin kita di dalam doa syafaat pagi ini. Bersyukur Bapa pagi yang indah ini. Engkau tersenyum buat kami saat kami pagi hari datang kepada Engkau. Dan kami membawa hati kami dengan kerendahan hati. Di situ ada sesuatu yang indah yang kami bisa rasakan, bahwa kehadirat-Mu pagi ini mengubah hidup kami, supaya kehidupan kami semakin mengerti apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami. Saat kami mengiring akan Engkau, saat kami mengikuti akan kehendak Engkau, di situ kami percaya janji-Mu adalah ya dan amin. Bahkan Engkau akan genapi dalam setiap kehidupan kami saat kami lebih dekat dan mengerti tentang kehendak Engkau. Puji Tuhan, haleluya. Bapa, pagi yang indah ini kami berdoa buat anak-anak sekolah minggu dan youth-Ku serahkan ke dalam tangan Engkau. Engkau urapi anak-anak-Mu ini Bapa, yang akan menjadi generasi penerus-Mu. Terus urapi mereka supaya mereka semakin tahu tentang kebenaran-kebenaran firman Engkau. Engkau urapi setiap pelayan-pelayan-Mu dengan pengurapan yang double porsi, supaya
setiap hamba-hambamu yang melayani ini Tuhan, anak-anak ini bertumbuh semakin mengenal Engkau secara pribadi. Terlebih juga Tuhan, kami berdoa buat jemaat-Mu yang ada di Efrata. Kami adalah gereja-gereja-Mu Bapa. Gereja bukan terwujud dari gedung Tuhan, tetapi kami adalah gereja-gereja-Mu yang dimanapun kami berada untuk melakukan kehendak Engkau. Engkau pakai umat-Mu, semakin Engkau dewasakan untuk Engkau pakai menjadi alat Engkau Tuhan untuk menggenapi firman-Mu. Bahkan amanat agung-Mu Tuhan terus Tuhan tercapai sesuai dengan rancangan yang Engkau kehendaki. Engkau pakai umat-Mu menjadi gereja-gereja-Mu dimanapun mereka berada Bapa, baik di dalam keluarga, baik di dalam komunitas. Terus mereka Tuhan menjadi alat penjaring jiwa, bahkan Tuhan menyampaikan setiap kebenaran-kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pada pagi yang indah Tuhan ini, ada shalom buat kota kami Semarang, ada shalom buat negeri kami tercinta Indonesia. Terus berkati Tuhan para pemimpin kami Tuhan, jaga dan pelihara mereka Tuhan, untuk mereka takut akan Engkau dalam mengerjakan segala sesuatu pekerjaan untuk negeri kami, untuk kota kami Tuhan. Dalam situasi yang hari yang semakin sulit, Engkau berkati pertanian, perekonomian bangsa kami Bapa. Bapa, ada sesuatu yang Tuhan akan kerjakan, seperti firman-Mu bahwa di tengah badai, di situ Tuhan pun ada. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau berkati juga hamba-hamba-Mu yang Engkau tempatkan di Efrata. Terus Engkau pakai semakin dahsyat. Engkau urapi dengan pengurapan yang daripada Engkau. Hikmat marifat-Mu Engkau tambahkan buat hamba-hamba-Mu Tuhan. Engkau akan pakai semakin dahsyat, baik di dalam, baik di luar. Tuhan terus pakai mereka hamba-hamba-Mu menjadi alat ketebusan Engkau. Tuhan, kami berdoa juga buat Tante Trivena. Tuhan, kuserahkan ke dalam tangan Engkau. Banyak hal yang Tuhan telah taruh dalam hidup mereka yang diberikan kepada kami untuk mendidik kami. Tuhan, berkati hamba-Mu dengan berkat yang daripada Engkau. Jaga pelihara, tudung kemuliaan-Mu turun atas hamba-Mu ini. Juga Tuhan, kami berdoa buat Bapak Handoyo beserta keluarga. Urapi hamba-Mu ini dengan pengurapan yang daripada Engkau. Berkat kesehatan, berkat hikmat yang daripada Engkau. Biarlah hikmat marifat-Mu Engkau tambahkan buat hamba-Mu ini, untuk menjadi gembala kami, untuk menyampaikan apa yang Tuhan sampaikan, sehingga kami semakin mengerti tentang kehendak Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini kuserahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan setiap kebenaran firman-Mu. Engkau pakai hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan setiap kebenaran-kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu tersingkapkan dan kami siap untuk mendengarkannya. Terima kasih Bapa, semuanya untuk kemuliaan nama Engkau. Kami mengucap syukur dan terima kasih di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini pastikan jiwa dan roh kita kembali selalu mengalami antusias dan mengalami kesegaran di dalam kasih dan hadirat-Nya. Ya, tentunya membawa hidup kita mengalami kemenangan dan sukacita melimpah. Nah, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih tentunya kepada Bapak Gembala yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk saya membawakan renungan firman Tuhan di pagi hari ini. Dan saya memberitahukan kepada saudara sekalian bahwa di bulan ini, bulan Juli 2024, ini adalah bulan yang sangat spesial. Mengapa spesial? Karena di bulan ini, di tahun ini gereja kita sudah berusia 55 tahun ya. Jadi sebuah perjalanan pelayanan gereja Tuhan yang sudah cukup panjang
Oleh karena itu, biar mari kita semua ikut memeriahkan dan mendukung, khususnya nanti di tanggal 28 bulan ini ya. Ajak keluarga, ajak sahabat dan semuanya untuk memeriahkan di hari yang spesial ini, ulang tahun gereja kita. Nah, sharing firman Tuhan pagi hari ini yaitu ayo kita membahagiakan orang tua. Ya. Ayo kita senangkan, bahagiakan orang tua kita. Jangan kita ini menjadi anak yang selalu menyusahkan terus orang tua kita. Bahkan melukai, membuat stres, membuat sedih. Air mata orang tua itu selalu mengalir, ya tidak pernah selesai. Dan tentu ini menjadi sebuah perenungan bagi kita semua. Sudahkah kita membahagiakan orang tua kita? Ya, dan ini juga menjadi perenungan pribadi buat saya. Ya, apakah saya sudah menyenangkan orang tua saya, saudaraku? Dan ini biar menjadi perenungan buat kita semua. Amin. Ya, jangan menyusahkan terus. Ya, sejak lahir ya tentu kita masih bayi, menyita banyak waktu, tenaga, pikiran dan apa yang dimiliki oleh orang tua. Jadi remaja, dewasa, mungkin kita menyusahkan karena kita ini tidak dengar-dengaran, bandel dan lain sebagainya. Sudah berumah tangga, orang tua berharap, wah sudah lega. Ya, masih saja. Ya, selalu menyusahkan. Ya, sudah berkeluarga, punya anak sampai 4 pun semua anaknya dititipin mamahnya. Kasihan pergumulan orang tua, ndak selesai. Ya, katanya kan kalau orang tua dititipi cucu senang. Iya, kalau cuma 1-2 hari, tapi kalau sampai 4 anak sampai anaknya menikah lagi masih ya semuanya orang tua. Ya, apakah kita tahu ternyata hati orang tua kita, waduh, nestapa kan kita enggak tahu. Ya, tetapi pagi hari ini ayo kita harus tahu bahwa kebenaran firman Tuhan juga mengajak kita untuk kita membahagiakan orang tua. Amin. Karena orang tua sudah membahagiakan kita. Ini waktunya untuk kita membahagiakan, menyenangkan orang tua kita. Firman Tuhan sudah memberitahu, menjelaskan kepada kita bahwa di hari-hari akhir, ya, ini keadaan akan semakin sulit, saudaraku. Keadaan apapun makin rumit, ekonomi makin sulit, bisnis makin berat, saudaraku. Ya, tingkat persaingan yang begitu sangat ketat sekali. Jadi memang satu masa kehidupan di akhir zaman ini adalah masa yang sangat sukar. Mungkin kita sudah mengalami dan merasakannya, saudaraku. Dan ketika masa sukar itu datang di dalam hidup manusia, ternyata manusia itu ada mengalami banyak perubahan. Ya, lebih cinta pada dirinya sendiri, lebih mementingkan diri sendiri, ya. Wah, salah satunya adalah tidak hormat, berontak, berani melawan orang tua, dan tidak tahu berterima kasih. Saudaraku, tidak peduli agama, tidak mau mengasihi, ya, tidak mau berdamai dan lain sebagainya. Ini kondisi di akhir zaman. Paulus berkata kepada Timotius di 2 Timotius pasal 3 ayat 1-4. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi penfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi,
tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Jadi ini kondisi ya manusia di akhir zaman ini. Di hari-hari ini banyak orang akan mengalami perubahan hidup. Ya, sudah krisis kasih itu ada di mana-mana. Ya, ada di rumah-rumah, dan juga moral itu sudah mulai hancur di hari-hari akhir ini. Ini keadaan dunia, saudaraku. Tetapi kita harus sadar, kita hidup di tengah dunia yang semakin hari mengalami kebobrokan, mengalami kehancuran, mengalami kegelapan. Tetapi kita adalah anak-anak dari terang dunia ini. Amin, saudaraku. Oleh karena itu, kita ini jangan sama seperti dunia. Kalau dunia tidak lagi berterima kasih, kalau dunia tidak lagi menghormati orang tua, kita jangan sama seperti mereka. Saudaraku, ini sebuah penjelasan nubuatan, tapi ini juga sebuah pesan kepada kita. Supaya kita tetap hormat, kita tetap mengasihi dan tetap membahagiakan orang tua. Dengan cara seperti apa? Jangan sama seperti dunia ini. Amin, saudara. Kalau kita melihat banyak anak-anak ya itu sudah tidak lagi peduli kepada orang tua, ya, tidak lagi berterima kasih kepada orang tua, kita jangan seperti mereka. Karena kita ini anak-anak Tuhan. Kita hidup berdasarkan nilai-nilai dari kerajaan Allah. Amin, saudara. Oleh karena itu, jangan menjadi anak yang suka berontak dan melawan. Ya, dikasih tahu, ya, ada yang memang mau dengar, tapi kenyataannya, ya, dia tidak mau melakukan, ya, dia malah berontak. Dan bahkan mungkin ada kasus-kasus, saudaraku. Kenapa anak kita ini nakal? Kenapa anak itu menjadi liar di luar, menyusahkan, menyakiti orang tua? Karena ternyata di hati anak itu dia ingin melawan, ingin membalas, saudaraku. Ya, ingin menyakiti. Ada motif-motif tersebut, tetapi jangan itu kita lakukan. Amin. Karena itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jangan lupakan, ya, karena orang itu akan lebih mementingkan diri sendiri, egois, cinta uang dibandingkan lainnya. Tapi kita anak-anak Tuhan, jangan melupakan orang tua kita. Amin, saudara. Ya, saya sering kali mendengar ada orang tua itu mengeluh. Ya, padahal orang tua itu sudah senang ketika anaknya itu menjadi orang. Wah, ya, karena kan kadangkala kita mendengar celotehan dari orang tua. Ya, aku senang, saya sudah senang karena anak-anakku semuanya sudah jadi orang. Lah memangnya sebelumnya jadi apa? Ya kan? Ya, aku senang karena anak-anakku wis dadi wong. Iya kan? Wah, tapi kenyataannya, anakku ya, lali sama aku, lupa sama aku. Ya, sekarang sudah jaya, senang-senang sama teman-temannya, orang tua dilupakan. Jangan itu kita lakukan. Dulu ketika orang tua itu mengedipkan mata, menaikkan alis, anak itu sudah mulai gelisah, sudah mulai menundukkan kepala, karena dia tahu, oh berarti orang tuaku. Tapi coba sekarang, ya, orang tua mulai mentelengi, malah dipelototi. Ya, orang tua sedikit bicara agak tegas, wah, malah anak itu melawan dengan kata-kata yang kasar. Saudaraku, bagaimana dengan hidup kita? Loh, saya sudah usia 40 tahun. Ya, sudah mau 50 tahun loh, tapi kalau masih ada orang tua, berarti kita tetap menjadi anak, status kita anak. Oleh karena itu jangan lakukan ini. Amin. Hormati, ya, hormati dengan cara bagaimana?
melalui perkataan kita, hati kita, perhatian kita, itu kita bisa membuktikan kita ini berbeda dengan dunia. Amin, saudaraku. Ingat segala kebaikan, ingat pengorbanan orang tua kita, dan itu biar jangan sampai lupa, hilang dari hati kita, hilang dari hidup kita, bahwa aku bisa seperti ini. Itu memang karena Tuhan dan juga karena orang tuaku yang menemani aku, mendidik, mensupport, terus mendampingi aku sampai aku bisa berdiri, sampai aku bisa jadi orang, saudaraku. Ya, oleh karena itu jangan lupakan kebaikan, kasih, perhatian, dan segala-galanya yang telah orang tua berikan kepada kita. Kasihi orang tua kita dengan kasih dari Tuhan. Amin, saudaraku. Dan apa? Senangkan orang tua kita. Ya, bahagiakan orang tua kita. Mengapa, saudaraku? Ingat, ada hukum tabur tuai. Apa yang kau tabur, itu akan kau tuai. Mungkin kita merasa Allah. Ya, tetapi hukum ini, hukum firman Tuhan tetap akan digenapi. Kalau kita menabur kebaikan, maka kita akan menuai kebaikan demi kebaikan. Kalau kita menabur perhatian, kasih sayang, maka kita akan menuai ya perhatian dan kasih sayang yang sungguh lebih di dalam kehidupan kita. Kalau kita mengasihi, menghormati, membahagiakan orang tua kita, nanti kalau kita sudah di usia yang senja pun, kita akan menuai apa yang sudah kita berikan kepada orang tua. Kalau kita berani ya sampai banyak mengorbankan segala sesuatu untuk orang tua kita dan karena Tuhan, maka kita akan menuai apa yang kita telah lakukan di dalam hidup kita ini. Amin, saudaraku. Oleh karena itu senangkan orang tua, bahagiakan orang tua, karena nanti kita akan menuai apa yang telah kita tabur bagi mereka dan untuk Tuhan. Amin, saudaraku. Ya, lalu gimana sih caranya bahagiakan orang tua? Nggak usah macam-macam. Firman Tuhan sudah jelaskan ini. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Ya, tidak ada sukacita yang lebih besar. Orang tua punya harta, dapat ada fasilitas hidup, ya, itu memang bisa membuat sukacita. Tetapi kalau anak-anaknya semuanya jadi orang, semuanya hidup di dalam kebenaran, menjadi anak Tuhan yang baik, oh, sukacitanya, bahagianya itu tidak bisa dibandingkan dengan yang lainnya. Amin, saudara. Bukankah demikian orang tua? Saya pun sekarang sudah jadi orang tua, ya, jadi bapak 2 anak. Ya, ketika saya melihat anak saya itu praktek firman Tuhan, hidup dalam kebenaran, dan bahkan mau melayani, waduh, ya, rasanya itu, hati itu, aduh, ya, senangnya, sukacitanya itu tidak bisa dibandingkan. Lebih happy dibandingkan mungkin makan dengan sate babi. Wah, sate babi enak, apalagi ada samcannya. Waduh, saudaraku, enak banget. Tapi bahagianya, senangnya, ya, lebih besar kalau saya melihat anak saya itu hidup dan di dalam kebenaran. Amin, saudara. Ini cara kita menyenangkan, membahagiakan orang tua, yaitu apa? Hiduplah dalam kebenaran. Jadilah anak Tuhan yang baik. Lakukanlah firman Tuhan dengan segenap hati. Bukan untuk ditunjukkan, tapi inilah kehidupan kita. Maka orang tua akan melihat kita, wow, ya, wow. Dan bahkan mungkin, ya, dan ada banyak orang tua merasa bahwa akan senang, akan bahagia. Dan nanti kalau sudah menutup mata di dunia ini, wah,
pulang itu dengan sukacita. Kenapa? Karena sudah meninggalkan anak-anak itu dengan kehidupan yang sudah mapan secara rohani. Ya, itu menjadi kebahagiaan tersendiri bagi orang tua kita. Di mana anak kita, di mana kita ini hidup di dalam kebenaran, di situ akan ada damai sejahtera. Amin, saudara. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Nah, kalau orang yang dipenuhi damai sejahtera, ya, kebenaran itu akan membuat hidup hati menjadi tenang. Nah, kalau sudah tenang, akan lebih mudah untuk happy. Amin. Ya, makanya kalau kita ini hidup dalam kebenaran, itu bisa ya membawa sukacita di dalam hidup kita bagi orang tua khususnya, saudaraku. Dan saya sangat mempercayai, saudara, ketika kita anak-anak hidup dalam kebenaran, maka itu akan membuat sukacita, itu jelas. Kenapa? Hidup dalam kebenaran itu kuasa, power yang mengubah segala sesuatu. Ya, mengubah manusia, mengubah diri kita, sikap hati kita. Ya, mungkin kita dulu adalah anak yang kurang ajar sama orang tua. Orang tua itu sampai nangis, ya nangis, ya sampai hati batinnya itu terluka, saudaraku. Ya, dan mungkin sampai menangisi di hadapan Tuhan. Ya, air mata itu sampai memenuhi dikirbatnya Allah. Kenapa? Karena kehidupan kita anak-anak yang begitu spesialnya bagi orang tua. Ya, sampai orang tua seperti itu. Tetapi kalau hidup dalam kebenaran, ada kebenaran, Tuhan itu sanggup mengubah kita. Dulu kita yang nakal bisa berubah. Dulu kita yang tidak perhatian. Sekarang karena kebenaran kita suka memperhatikan orang tua. Ya, itu karena firman Tuhan, karena kebenaran. Ya, makanya kalau orang yang sudah dalam kebenaran, ya, akan mengalami banyak perubahan. Amin. Ya, pasti akan mengalami banyak perubahan. Dan kebenaran ini akan memampukan kita, ya, untuk kita bisa menghormati, mengasihi orang tua dengan lebih baik dan lebih lagi. Karena kuasa kebenaran ini yang memberikan perubahan power kepada kita. Saudara, seperti halnya saya juga ngalami hal itu. Ya, waduh, saya ini saking luar biasanya. Saya enggak tahu lagi tuh orang tua saya air matanya seperti apa. Mungkin tahu baskom luber ganti ember. Ya, aduh. Tapi benar, begitu saya itu mengenal dan mengalami kebenaran, hidup dalam kebenaran, loh, berubah. Hati ini bisa berubah. Ya, kok ada kemauan untuk, ya, aku ini sama orang tua, sama papa, mama, bla 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 bla. Jadi ada perubahan. Nah, perubahan yang saya alami, saya sadar itu karena kebenaran firman Tuhan yang hidup di dalam hidup saya. Ya, dan karena itu Bapak, Ibu, Saudara, dan semua anak-anak muda, ayo kita hidup di dalam kebenaran. Amin. Supaya kita bisa menyenangkan orang tua kita. Saya punya kenalan seorang ibu-ibu, tidak tinggal di Semarang, tinggal di luar kota. Beberapa tahun yang lalu, badan berapa kali menghubungi saya untuk minta tolong, ini anaknya. Ya, waduh, saya akui memang ini anak lebih dahsyat dari saya. Waduh, ya, luar biasa, saudaraku. Saya mendengar dan lebih spesial dibandingkan saya. Mungkin kalau saya telurnya 1, yang ini telurnya 3 atau 4. Itu kalau nasi goreng. Ya, luar biasa. Sampai mamanya berkali-kali minta gini supaya anaknya begini. Saudaraku, saya terus memperhatikan walaupun dari jauh. Ternyata si mamah ini sekarang sudah senang sekali.
sudah senang sekali. Kenapa? Anaknya yang dulu bikin ya air mata itu kering karena tertumpah terus ngalir terus, sekarang itu sudah jadi gembala. Nggak tahu caranya gimana, kok ya bisa gitu ya. Saya pun heran, saudara. Saya pun melihat saya seperti ini membuat banyak orang terheran-heran, tapi saya juga heran dengan satu orang ini, kok bisa gitu ya. Dan saudara, saya lihat statusnya gitu ya. Wah, bahkan si ibu ini saking senangnya gitu ya, anaknya sudah hidup dalam kebenaran dan hidupnya berubah, hatinya berubah. Saudara, yang dulu bikin nyusahkan, nyusahkan orang tua itu banyak hal. Ya, ada anak yang sampai menghabiskan harta orang tua. Ya, saking luar biasanya. Dan ibu ini akhirnya ya dia melihat perubahan hidup dari anaknya. Dan ketika orang tuanya ulang tahun, ada kado spesial. Datang, betul ya. Ada kado mobil dikasih pita. Waduh, ya sebetulnya bukan di sininya, tetapi perubahan hidup, ya perubahan hati dari anak itu yang membuat orang tuanya itu bahagia, senang sekali. Dan ibu ini saya perhatikan begitu wajahnya, kerut-kerutnya itu mulai hilang. Ya, ayu dewe. Kenapa? Anaknya yang membuat ibunya makin cantik. Ya, menjadi lebih muda lagi, padahal usianya tidak lagi muda. Tapi karena anaknya hidup dalam kebenaran, ada perubahan hidup. Hatinya berubah, dulu begini sama orang tua begini, sekarang yang ada adalah air mata sukacita. Itu dialami oleh orang tua. Jadi saudara, ayo kita bahagiakan orang tua kita dengan cara bagaimana? Hiduplah dalam kebenaran. Amin. Ya, hiduplah dalam kasih Kristus. Maka kita akan dituntun oleh kebenaran, mengalami dimensi kasih dan kebenaran yang makin lebih dalam lagi. Dan kebenaran yang kita gumuli itu yang akan memampukan kita untuk kita melakukan segala perintah-perintah Tuhan di dalam hidup kita. Kita bisa menghormati orang tua lebih dari orang lain, dari dunia dan dibandingkan waktu-waktu yang lalu. Amin, saudara. Oleh karena itu pagi hari ini, selama kita memiliki orang tua, ayo bahagiakan, senangkan orang tua kita. Tapi kalau orang tua sudah tidak ada, ya ini bagian kita untuk kita membawa anak-anak hidup di dalam kebenaran. Karena di dalam kebenaran itu yang membawa sukacita sesungguhnya di dalam Tuhan. Biarlah ini memotivasi, memberkati kita yang masih sebagai anak-anak. Dan ini menjadi sukacita besar bagi keluarga dan kita semua. Biarlah kita punya hati untuk kita mau menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Bagai emas murni Tuhan, Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku.
di saat teduh pemuridan pagi hari ini, mari kita lihat kehidupan kita. Apakah kita sudah menjadi anak-anak yang membahagiakan, menyenangkan orang tua? Sudahkah kita praktek firman Tuhan di dalam hidup ini? Kalau mungkin selama kita hidup kita belum menyenangkan orang tua, atau mungkin kita belum berubah, ini waktunya untuk kita mengubah kehidupan kita. Senangkan orang tua selagi orang tua kita masih ada bersama dengan kita. Kalau orang tua sudah bersama dengan Tuhan, ya itu sudah waktunya orang tua menikmati anugerah yang sesungguhnya bersama dengan Tuhan. Jangan lagi kita mengikuti cara hidup dunia. Orang tua sudah tidak ada, tapi kita selalu fokus kepada orang tua. Saudara, ini tentu tidak berkenan. Selama orang tua hidup, selama orang tua kita masih ada bersama dengan kita, ini waktunya untuk kita memberi yang terbaik untuk orang tua. Kenapa? Karena kita mau menyenangkan Tuhan. Kalau kita mau menyenangkan Tuhan, kita pun pasti ada kerinduan untuk menyenangkan orang tua kita. Oleh karena itu pagi hari ini, kerinduan kita untuk menyenangkan Tuhan, dan juga ada kerinduan di dalam hati kita untuk kita menyenangkan, membahagiakan orang tua kita. Menyenangkanmu, senangkanmu. Saya menyerahkan kepada Bapak Gembala. Kerinduanku menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Mari kita datang pada Tuhan. Bapa, terima kasih untuk kesempatan memuji menyembah-Mu pada pagi ini, dan juga kesempatan mendengar kebenaran-Mu. Biar kami boleh membahagiakan orang tua yang ada bersama kami. Biar firman-Mu dimeteraikan dan setiap anak-anak-Mu bertumbuh dan mempraktekannya. Kami percaya hari-hari ini kami akan semakin menghormati dan menghormati orang tua. Memberkati semua yang sedang melayani hari ini, memberkati khususnya Bapak Pendeta Victor. Tuhan memakai makin dahsyat dalam pelayanan dalam masa depan semakin luar biasa. Kami masuki hari ini bersama Tuhan. Semua yang kami lakukan hari ini kiranya menyenangkan hati-Mu. Semua yang melayani, semua yang terlibat, Tuhan berkati. Kami percaya berkat Tuhan menaungi kami. Saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Selamat pagi, Tuhan memberkati.